Assalamualaikum. Gimana kabarnya antum semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas konten mengenai Carrefour cawe-cawe di Indonesia. Carrefour merupakan supermarket internasional, berkantor pusat di Prancis. Didirikan oleh Marcel Fournier dan Louis Deforest, yang merupakan kelompok pro-Zionis Israel. Gerai Carrefour pertama dibuka pada tanggal 3 Juni tahun 1957. Lalu Carrefour memperkenalkan konsep hypermarket untuk pertama kalinya, sebuah supermarket besar yang mengombinasikan department store dengan berbagai macam produk. Mereka membuka hypermarket pertamanya pada tahun 1962 di Sainte-Geneviève-des-Bois, dekat Paris, belok kanan lurus dikit mentok depannya Warmindo, Prancis. Carrefour masuk ke Indonesia pada tahun 1996. Sebelum beroperasi, Carrefour melakukan pencarian pengembang, lokasi, dan rekan bisnis potensial untuk memetakan kinerja bisnisnya. Akhirnya, perusahaan Carrefour ini menjalin kerjasama dengan PT Tiga Raksa Satria, yang merupakan sebuah perusahaan distribusi terkemuka di Indonesia. Kerjasama itu diwujudkan dengan pendirian PT Kartisa Property Indonesia dengan kepemilikan saham 70% untuk pihak Carrefour dan 30% untuk Tiga Raksa Satria. Pada Februari tahun 1996. Tidak lama kemudian, mereka juga mendirikan PT Kartisatria Mega Swalayan, CSM, dengan struktur kepemilikan serupa pada Juli 1 tahun 1996. Setelah itu, mereka memulai dengan perencanaan gerai pertama yang akan dibuka pada awal tahun 1997. Akan tetapi, dikarenakan ada kendala di beberapa hal termasuk izin dan lokasi, baru akhirnya pada tanggal 14 Oktober tahun 1998 rencana tersebut terrealisasi. PT Kartisatria Mega Swalayan membuka gerai Carrefour pertama di Indonesia. Lokasi gerai Carrefour pertama berada di Cempaka Putih, Jakarta dengan modal sekitar 900 miliar rupiah. Lalu PT Kartisa Property Indonesia membuka gerai kedua Carrefour di Indonesia di tahun yang sama, berlokasi di Duta Merlin, Jakarta. Dengan merger tersebut, ditambah manajemen yang sudah menggunakan teknologi, cukup membantu Carrefour berkembang sebagai pemain retail besar di Indonesia. Carrefour pun dikenal publik sebagai pasar serba ada, one-stop shopping yang menyediakan aneka jenis kebutuhan, seperti untuk rumah tangga, pertanian, dan industri. Selain itu, keberadaan fasilitas seperti food court, snack corner, garansi harga, dan parkir gratis ikut membantu menaikkan pamor Carrefour di Indonesia. Karyawannya pun berkembang dari 550 karyawan pada tahun 2000 menjadi 7.000 karyawan pada tahun 2003. Akan tetapi pencapaian ini tidak membuat senang partner Carrefour, yaitu PT Tiga Raksa, yang merasa selama 7 tahun bekerja sama pencapaian ini cukup lambat dan tidak memiliki prospek yang bagus ke depannya. Kemudian, pada Agustus 2003, Tiga Raksa menjual seluruh sahamnya ke Carrefour Prancis. Jadi, 3 perusahaan pengelola Carrefour, yaitu Contimas, Kartisa, dan Carti, kini dimiliki Carrefour 100%. Saat itu Carrefour tercatat baru memiliki 8 gerai di Indonesia. Nyatanya, setelah kepergian Tiga Raksa, Carrefour makin tak terbendung, terus mempercepat ekspansinya di Indonesia, dan meluncurkan berbagai strategi. Misalnya, Carrefour mulai mengembangkan private label miliknya dengan nama paling murah, First Line, untuk produk fashion, dan Bluesky untuk produk elektronik, yang diklaim harganya lebih miring. Ekspansi besar-besaran pun juga dilakukan dengan membangun banyak gerai di luar Jakarta, seperti Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Medan, Palembang, dan Makassar. Sehingga pada tahun 2007 telah memiliki 31 gerai di seluruh Indonesia, di antaranya 17 gerai yang tersebar di Jakarta. Di tahun tersebut, pendapatan Carrefour di Indonesia mencapai 7,2 triliun rupiah. Hal ini menorehkan prestasi tersendiri bagi Carrefour Indonesia dengan menempatkannya di posisi ketiga penyumbang keuntungan terbesar dari Asia bagi Carrefour setelah Tiongkok dan Taiwan. Posisinya kemudian menjadi retail modern terbesar pada saat itu di Indonesia, dengan pendapatan per hari di setiap gerainya bisa mencapai 500 juta sampai 1 miliar. Carrefour sering dianggap sebagai pemain sukses dan pendorong utama pertumbuhan bisnis hipermarket di Indonesia saat itu.
Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, yang subscribe, share, dan like. Saya doakan hari ini lebih bahagia, bisnisnya lebih laris berkah, dan hutang-hutangnya lunas. Amin. Baik, selanjutnya mulailah timbul masalah-masalah terhadap Carrefour. Pertama, slogan yang sering dipromosikan, kalau ada yang lebih murah kami ganti 2 kali selisihnya. Tak lagi mujarab, banyak customer komplain karena mendapati harga produk yang lebih murah di tempat belanja lain. Pihak Carrefour pun tidak menepati janji, seperti slogan yang mereka gaungkan sendiri. Kedua, PT Carrefour Indonesia membeli 75% saham retail lokal yang bernama Alfa Retalindo. Dengan nilai 674 miliar, proses akuisisi ini tuntas dilakukan pada 21 Januari 2008. Sehingga keberadaan Carrefour seringkali dianggap ikut mengancam pemain lain, terutama retail lokal dan memonopoli dunia retail. Dan pada temu September 2008, tuduhan monopoli itu resmi diadukan ke KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, oleh Organisasi Partisipasi Indonesia. Dan akhirnya Carrefour melepas semua sahamnya di Alfa. Ketiga, Carrefour beberapa kali diterjang isu manipulasi harga demi upayanya menekan harga ke konsumen, terutama praktik dumping dan pembayaran dengan tempo yang lama dianggap merugikan supplier. 4. Krisis ekonomi tahun 2008 cukup berdampak pada perusahaan retail, tidak hanya pada Carrefour saja. Kelima, gerai Carrefour di Ratu Plaza yang terkena beberapa kali kasus keracunan gas dianggap tidak menjalankan SOP sampai akhirnya ditutup. Keenam, Carrefour berselisih dengan Lipo Group yang juga memiliki perusahaan retail. Masalahnya Carrefour ini menyewa tempat di mall milik Lipo Group, seperti yang terjadi pada tahun 2009 yaitu PT Duta Wisata, pengelola Mega Mall Pluit milik Lipo Group. Pihak Mega Mall Pluit yang mempermasalahkan luas Carrefour dianggap melanggar batas usaha yang telah ditentukan. PT Duta terpaksa memutus aliran listrik Carrefour pada 27 Mei 2009 sebagai upaya menekan. Akhirnya Carrefour pun harus angkat kaki, dikarenakan gerainya itu sudah disegel oleh polisi pada 11 September 2009. Carrefour harus bersitegang dengan mall milik Lipo lainnya di Palembang Square dan di Tamini Square. Mungkin menghadapi tekanan-tekanan di atas, Carrefour akhirnya memutuskan menjalin aliansi strategis dengan konglomerat Chairul Tanjung, pemilik para grup yang memiliki stasiun televisi Trans TV dan Bank Mega. Menurut penuturan Chairul Tanjung, Carrefour saat itu menggunakan jasa konsultan dalam mencari partner strategis, yang setelah berbagai seleksi dan pertimbangan memilih Chairul Tanjung sebagai calon mitra strategisnya. Akhirnya, pembelian Carrefour oleh Chairul Tanjung ditandatangani pada 12 Maret 2010 untuk pembelian 40% saham Carrefour Indonesia. Lalu grup Carrefour Prancis akhirnya melepas seluruh saham Carrefour Indonesia pada 19 November 2012. Dengan adanya ini, maka berakhir pula kiprah cawe-cawe Carrefour di Indonesia selama 16 tahun bertahan. Kemudian, nama Carrefour tersebut diubah menjadi Transmart sampai sekarang. Itulah kisah singkat Carrefour Indonesia. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Silahkan komen di bawah. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Syukron.